warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita di rumah Allah ini alangkah indah dan eloknya kita kirimkan salam dan junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga cucuran rahmat, keberkahan serta syafaat sampai kepada kita sebagai umat Muhammad yang istiqomah sampai ajal menjemput. Puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang memberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan, yaitu kita bisa ruku dan sujud di Masjid Kampung Mubarak ini An-Nur. Karena tidak semuanya orang diberikan kesempatan ruku dan sujud di waktu maghrib. Ada yang hidup, ada yang ada kepentingan kegiatan-kegiatan di luar masjid, ada yang kepentingan urusan kantor, ada kepentingan pribadi, ada kepentingan keluarga, yang sehingga masjid ini dihadiri oleh pilihan-pilihan Allah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas waktu yang diberikan Imam Badan Takmir Pegawai Syariah Masjid An-Nur. Kita doakan Bapak Imam, Allahumma tuwil lana umurna fil barakah. Semoga Allah memberikan panjang umur bagi imam kami, dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya, dimurahkan rezekinya, karena beliau mengayomi jamaah ini sudah sekian lama. Yang terhormat orang tua kita, tokoh agama, tokoh masyarakat, ada Bapak Haji Nuhman Pasalaman. Kita doakan beliau juga, Allahumma tuwil lana umurna fil barakah. Semoga Allah memberikan umur berkah, umur panjang, umur yang bermanfaat bagi dirinya dan keturunan keluarganya, dan hidupnya penuh berkah, yang dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya, dimurahkan rezekinya bersama anak cucu. Majelis taklim, bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat. Pertama-tama, mengapa Allah hidupkan binatang dan Allah matikan binatang? Mengapa Allah hidupkan tumbuh-tumbuhan dan Allah matikan tumbuh-tumbuhan? Maksud tidak lain, setiap makhluk yang Allah ciptakan tujuannya tidak lain untuk ruku dan sujud kepadanya, untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan, mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Manusia diberikan kesempatan untuk mensyukuri nikmat. Maka ucapan alhamdulillah setiap kita bangun tidur, jangan lupa mengucapkan alhamdulillah, karena Allah hidupkan kembali. Begitu juga binatang, dia mensyukuri dengan bahasa binatang yang kita tidak tahu, yang hanya tahu Nabi Sulaiman alaihissalam. Begitu juga tumbuh-tumbuhan, dia juga bersyukur kepada Allah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, alangkah ruginya kita sebagai umat Muhammad diberikan kesempatan hidup yang sampai sekarang. Ada yang 30 tahun, 40, 50, 60, lalu tidak diberikan waktu atau maksimal untuk urusan akhirat. Perlu saya sampaikan jamaah sekalian, hidup di dunia ini cuma sementara. Dunia ini bukan tempat hidup, tapi tempatnya orang meninggal dunia. Karena sifat dunia itu ada 3, yaitu rendah, pendek, dan kotor. Apa makna rendah? Mari kita simak di dalam Al-Quran. Fi jannati aliyah, surga itu paling posisinya di atas,
Berarti kalau surga di atas, dunia di bawah, rendah. Yang dua lagi, Allah turunkan Nabi Adam alaihissalam, kata turunkan dari atas ke bawah, berarti ini dunia rendah. Dunia pendek, sesuai dengan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu umri ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu di antara 60 sampai 70. Galil, di atas fitahat, di atas 80 tahun, di atas 8 sana. Kasir, besar, banyak. Fitahat 70 sana, 70 tahun yang paling banyak dipanggil oleh Allah. Dunia ini kotor karena diisi oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab di dunia ini, sehingga terjadilah kekotoran, kehancuran, ekosistem rusak, laut tidak begitu seperti zaman-zaman dulu, hutan begitu juga dirampok, pohon-pohonnya diambil oleh orang-orang yang menikmati isi dunia, sehingga terjadilah banjir, terjadilah perubahan-perubahan sistem dan cuaca dan sebagainya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka sisa waktu yang ada ini manfaatkan sebaik-baiknya. Ibnu Umar pernah mengatakan, bila mana kau berjalan di satu jalan, tengoklah kanan dan tengoklah kiri. Bila mana sudah datangnya pagi hari, jangan tunggu datangnya sore hari. Dan bila mana sudah datangnya sore hari, jangan tunggu datangnya malam hari. Jagalah kesehatanmu sebelum sakitmu datang. Peliharalah umurmu sebelum ajal menjemputmu. Ini mengena kepada kita jamaah sekalian. Jangan kau ambur-amburkan umurmu hanya untuk bermaksiat kepada Allah. Jangan kau ambur-amburkan umurmu tidak ada manfaatnya. Duduk di ujung-ujung sana, di kafe-kafe sana, bermain catur, bermain ini, tidak ada manfaatnya. Habis umur kita untuk urusan dunia yang tidak Allah memberikan amalan dan pahala. Berapa banyak umat manusia lupa dengan jati dirinya. Kalau tahu dia sebentar lagi satu saat dia akan meninggal dunia. Maka dunia ini tempat orang meninggal, bukan tempat untuk kehidupan yang lama jemaah sekalian. Maka persiapkanlah segalanya. Kewajiban mencari maisha adalah kewajiban umat Islam. Menjadi kaya adalah kewajiban umat Islam. Menjadi sukses adalah kewajiban umat Islam. Menjadi lebih tinggi adalah kewajiban umat Islam. Tetapi harta yang dititipkan kepada Anda tahu memanfaatkan harta itu akan diberikan kemana? Dibuang kemana? Digunakan untuk apa? Apakah Allah yang memberikan rezeki ini ada manfaatnya terhadap harta yang diberikan kepada Anda? Betapapun banyaknya harta, betapapun kedudukan Anda tinggi, betapapun kuatnya Anda, baik fisik maupun non fisik, tiap tahun aktivitas tetap Anda bertambah, tiap tahun aktivitas lancar Anda bertambah, neraca makin hari makin gemuk, makin tahun makin gemuk, laporan LHKPN makin tahun makin banyak. Tetapi hakikatnya sifat harta itu ada 3 jamaah sekalian. Kalau dimakan jadi kotoran, kalau disimpan jadi rebutan bagi ahli waris yang tidak mampu membagi secara syar'i. Dan yang ketiga, kalau kita simpan di rumah Allah, simpan di tempat anak-anak yatim piatu, simpan di dunia pendidikan Islam, diberikan janda-janda yang ditinggalkan oleh suaminya yang soleh, ditinggalkan oleh almarhum yang soleh, dan istrinya ibadah kepada Allah, anaknya menjadi anak-anak yang soleh, dititipkan di tahfiz Al-Quran, dititipkan panti-panti Islam, diberikan orang-orang yang berdakwah di jalan Allah. Ini manfaatnya lebih besar karena ini tabungan daripada orang yang menitipkan sini. Jangan takut harta yang dititipkan, tetapi bila mana engkau berdakwah di jalan Allah, yang wajib, yang boleh maksimal kau sedekahkan di jalan Allah, dari banyaknya harta yang ada hanya 1/3. Islam ini diatur demikian, hanya 1/3. Kalau kita mempunyai uang 9 miliar, hanya 3 miliar yang bisa kita sedekahkan, karena sisa ini adalah milik ahli waris 2/3. Tidak boleh, karena akan mengganggu situasi perekonomian Anda, karena mengganggu keuangan dan cash flow Anda.
keluar masuk uang Anda, modal Anda, maka Islam hanya mengatur sepertiga yang bisa Anda lakukan untuk di jalan Allah. Apakah sedekah, apakah infak? Kalau zakat hal berbeda. Ada masa tahunnya 2,5%, 1 tahun pembukuan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, begitu cepat waktu. Ini hari, ini bulan sudah November. Sebentar lagi kita tinggalkan November bertemu dengan Desember. Setelah itu, ingat jamaah sekalian, jadwal-jadwal kematian manusia, jadwal-jadwal orang yang akan meninggal dunia. Kalau dilihat dari bulan, ada 12 bulan jadwal kematian manusia. Kalau Allah tidak menetapkan kematian kita di bulan November, Allah akan sore di bulan Desember. Kalau Allah tolak, Allah akan tunda kematian kita, Allah akan tetapkan Januari. Kalau tidak ditunda lagi, Februari, Maret, April, Mei, Juni sampai Desember. Apa artinya? Jadwal kematian manusia ada 12 bulan. Dilihat dari hari kematian manusia ada 7 hari. Sabayum, Isnin, Selasa, Rabu, Khamsa, Kamis, Jumat, Ahad, Sabat, Ahad. Ada 7 hari-hari kematian manusia. Kalau sahabat kami Allah meninggalkan hari Jumat, mungkin bisa jadi kita harinya sama dengan teman-teman sahabat kami atau tetangga kami. Kalau tidak, Allah akan tunda Sabtu, Minggu, Senin, Selasa dan bertemu dengan Jumat. 7 hari bapak-bapak, hari-hari kematian manusia. Kalau tetangga kita meninggal badal duhur, bisa jadi kita akan badal duhur, mungkin waktunya berbeda. Kalau tidak badal duhur, badal asar. Kalau tidak badal maghrib, badal isya, badal subuh. Ini adalah jadwal kematian manusia. Anda mau lari kemana jamaah sekalian? Ruang waktu sudah jelas jadwal kematian. Tahun pun jelas. Kalau Allah tidak matikan tahun ini, Allah matikan tahun 2022. Karena semua ini sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Pada saat kapan tercatatnya? Pada saat kita berada di kandungan ibu kami, umur kandungan 120 hari. Mia wa isriyum, 4 bulan umur kandungan seorang ibu. Allah tiupkan ruh. Pada saat Allah tiupkan ruh, Allah panggil malaikat-malaikatnya. Malaikat yang pertama, wahai malaikatku, catatlah rezekinya. Malaikat yang kedua, wahai malaikatku, catatlah ajalnya. Malaikat yang ketiga, wahai malaikatku, catatlah amal kebajikannya. Yang jadi pertanyaan, kenapa Allah panggil pertama malaikat rezeki, bukan malaikat ajal? Perlu saya sampaikan jamaah sekalian, kalau Allah sudah mengunci rezeki seorang hamba, maka ajal mengikuti rezeki. Kalau rezekinya orang sudah habis, maka ajal akan mengikuti rezeki. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, betapa pentingnya waktu. Kalau Anda hambur-hamburkan hanya untuk urusan di pasar, tidak habis-habis di dunia ini. Allah akan membuka rezeki sampai ibadah 70 pintu. Allah membuka rezeki bagi hamba-hambanya ada 70 pintu. Begitu kita masuk di pintu pertama, ada 70 pintu lagi. Kalau kita dusun lagi, ada 70 pintu lagi. Ini enggak habis-habis. Maka daripada itu, antara dunia dan akhirat, harus akhiratnya sekarang harus ditingkatkan supaya aman dunia dan akhirat. Jamaah sekalian, hari ini adalah hari Jumat, hari raya yang umat Islam. Hari Jumat lebih baik daripada hari raya Idul Fitri dan lebih baik daripada hari raya Idul Adha. Hari Jumat umat Islam mengatakan hari yang paling mubarak, hari yang paling berkah di antara hari-hari yang lainnya. Hari Jumat banyak peristiwa-peristiwa penting di hari Jumat. Saya akan ungkap sedikit, dan tadi saya sudah sampaikan di Masjid At-Taqwa juga masalah hari Jumat. Hari Jumat, peristiwa hari Jumat yang paling dahsyat. Dunia bersama isinya Allah ciptakan mulai yaumul ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamsa, Khamis, Jumat. Selesailah dunia bersama isinya Allah ciptakan.
Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan dari Jumat, Allah masukkan surga hari Jumat, Allah keluarkan dari surga hari Jumat, dan Allah matikan Nabi Adam alaihissalam di hari Jumat. Hari Jumat, beberapa hadis yang sahih, berakhirnya dunia ini hari Jumat jemaah sekalian. Wallahu a'lam bissawab. Allah menciptakan makhluk-makhluk. Allah menciptakan makhluk yang paling mulia di permukaan bumi adalah manusia, bukan malaikat. Malaikat itu Allah ciptakan hanya untuk bersujud kepada Allah, taat terhadap perintah Allah. Itu tugas malaikat. Berbeda dengan manusia. Dan malaikat tidak beranak pinak, tidak kawin mengawin, dan tidak bisa berinteraksi sosial. Malaikat arahnya satu, untuk ruku dan sujud kepada Allah. Tetapi manusia berbeda. Allah ciptakan untuk ruku dan sujud dan bersyukur kepada Allah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Selanjutnya, dari makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, ada yang namanya hewan. Hewan ini Allah ciptakan di hari Jumat. Setiap hari Jumat Allah memberikan pendengaran double daripada hari-hari biasa. Apa dikandung maksud? Bahwa hari Jumat ini setiap hewan yang ada di sekitar kita, apakah dia sapi, kucing, ayam, kambing, burung, piaraan kita, setiap hari Jumat dia akan menunggu terbitnya matahari, dan dia akan menengok apakah hari ini akan terbit matahari atau akan berakhirnya dunia ini dan akan ditiupkan sangkakala. Cuma hewan yang tahu. Makanya kalau ada hewan di sekitar kita, kepalanya menengok ke atas langit, bukan minta diselfie, bukan minta difoto, tetapi pada hakikatnya hewan-hewan itu menunggu hari ini akan terbit matahari atau tidak ada matahari, atau akan ditiupkan sangkakala berakhirnya kehidupan di dunia. Contoh, pada saat Rasulullah SAW menaiki keledai kesayangannya, melewati satu turba. Turba itu namanya kuburan. Hampir terbanting dia di dekat kubur. Apa maknanya? Hewan ini tahu di dalam kubur ini sementara ada siksa kubur yang terjadi. Maka daripada itu Allah menutup telinga manusia. Setiap mengantarkan ke kuburan, bila mana ada jamaah Masjid An-Nur, Masjid At-Taqwa, Masjid Al-Ikhlas, jamaah yang memikul ke kuburan, Allah tidak memperdengarkan telinga kita kalau ada di dalam kubur itu sementara terjadi proses siksa kubur. Kalau Allah mendengarkan telinga manusia yang memikul jamaah Masjid An-Nur, At-Taqwa, Al-Ikhlas, Allah mendengarkan siksa kubur, mungkin tukang yang mengangkat jenazah ini akan pingsan dengan sendirinya, tidak mampu mendengarkan. Karena bisa jadi siksa kubur, teriakan-teriakan itu saudara kita, minta minum adalah kakak kita, kehausan adalah orang tua kita, minta pertolongan adalah ipar kita, dan kata-kata haus itu dikeluarkan dengan tetesan air mata dan menjerit, itu adalah keluarga kita. Bisa saja pengurus masjid, bisa saja ada orang yang baik. Teriakan itu tidak mampu kalau kita dengar. Kalau kita masuk di penguburan, Allah perdengarkan telinga kita. Dan Allah tidak mampu hamba-hambanya memikul jenazah kalau Allah perdengarkan telinga-telinga hambanya. Maka Allah tutup. Ada itu penghuni kubur. Maka kita kalau setiap masuk kubur dianjurkan, disunahkan untuk salam kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur. Berarti ada yang hidup di dalam itu, jamaah sekalian. Bukan di dalam kubur sambil merokok, duduk-duduk di atas maesa, bercerita kesana kemari, tidak ada manfaatnya, dosa besar. Apalagi merokok dan duduk di atas maesa, dosa besar. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka kita perlu amalan-amalan lompatan-lompatan tinggi, karena kita dikejar dengan umur yang pendek. Apa amalan yang paling baik? Setiap Jumat amalkan membaca surat Al-Kahfi,
Panjangnya mi'a asro ayat, 110 ayat, mulai malam Jumat. Kalau tidak mampu disambung lagi pagi hari sampai sebelum datangnya Jumat, selesailah surat Al-Kahfi. Apa manfaat orang yang membaca surat Al-Kahfi? Bagi orang yang membaca surat Al-Kahfi, Allah dekatkan hatinya dengan Ka'bah. Beberapa ulama bermakna bahwa dia dimudahkan untuk menuju atau berkunjung ke Makkah Mukarramah. Ada ulama yang berpendapat bahwa orang yang membaca surat Al-Kahfi, Allah memberikan cahaya dari satu Jumat ke Jumat berikutnya. Ini Al-Kahfi. Banyak hafal pakai aplikasi, buka The Holy of Al-Quran, surat Al-Kahfi di HP-nya Iqbal. Yang kedua, membaca banyak selawat pada baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana selawat yang betul? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pakai Sayyidina oke, tidak pakai pun tidak apa-apa. Asal berselawat ini di dalam hari Jumat sebanyak-banyaknya. Anda meninggalkan zikir-zikir rutinitas pagi dan sore hari, Anda tinggalkan tidak apa-apa, tetapi perbanyak, jangan rendah berhenti di selawat pada baginda Nabi Muhammad SAW. Apa manfaatnya? Banyak bagi kehidupan kita, memudahkan urusan dunia dan dunia kita, memudahkan dan menyelesaikan masalah rumah tangga kita, menyelesaikan masalah anak, menyelesaikan masalah-masalah muamalah dan lain sebagainya. Kalau kita selalu banyak berselawat pada baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan pelit kalau ada orang mengucapkan Nabi Muhammad SAW tidak ada yang berselawat. Itu adalah golongan yang pelit, golongan yang bakhil, golongan yang batu hitam, batu kubur. Tidak mau kalau ada orang mengucapkan baginda Nabi, tidak mau berselawat pada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita ini bisa duduk di sini karena Rasulullah SAW. Kita ini bisa sholat karena Rasulullah SAW. Kita ini akhlak kita jadi baik karena baginda Nabi Muhammad SAW. Kehadiran Nabi kita adalah berubah dari alam yang gelap menuju alam yang terang, dari yang buruk menuju yang baik, dari yang bodoh menuju yang pintar, dari yang tidak mengerti menuju yang mengerti. Kita ini dibawa dan diselamatkan oleh umat Muhammad. Umat-umat Nabi iri sekali. Mengapa aku tidak menjadikan umat Muhammad? Lalu mengapa Anda ibu-ibu, bapak-bapak kok tidak dengan ringannya mulut ini untuk berselawat setiap hari? Daripada kita membicarakan hanya orang, daripada kita selalu membuka HP dengan mampu 1, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam mampu, tetapi mengapa berat kalau berselawat pada baginda Nabi Muhammad SAW? Karena baginda inilah akan yang menyelamatkan kita bila mana umat Muhammad masih ada di neraka. Rasulullah SAW dengan syafaatnya dia bisa mengeluarkan daripada umatnya. Yang terakhir pun yang ada di neraka, dengan adanya sebagai umat Nabi Muhammad SAW, dia keluar dari tempat neraka jahanam yang dimana terakhir dengan sambil meraih menuju surganya Allah. Orang yang meraih yang terakhir masuk surga, dia bertanya, mungkinkah aku bisa masuk pintu surga? Orang yang terakhir masuk surga, dia beraya menuju pintu surga, dia bertanya, ya Allah, mungkinkah aku bisa masuk surga? Ini akibat syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bilang, masuklah ke surga. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, siapa orang yang tidak masuk surga, dia senang masuk surga. Semua orang suka masuk surga. Kehidupan surga berbeda dengan kehidupan dunia. Umur penghuni surga tidak ada yang tua. Semua penghuni surga rata-rata umurnya berapa penghuni surga? Salasa wa salasin sana,
33 tahun penghuni surga. Anak kita mati bayi, umurnya 33 tahun. Orang tua kita mati, umur 80 tahun, 100 tahun, nanti di surga 33 tahun. Anak muda mati, umur 15 tahun, dia mati nanti di surga, dia umurnya salah sama salasin sana. Tingginya pun ditetapkan oleh Allah penghuni surga. Laki-laki seperti Nabi Adam alaihissalam, perempuan seperti Siti Hawa. Berapa tinggi orang penghuni surga? Rata. Berapa? Laki-laki 60 siku ke atas, Sita 60 siku ke atas penghuni surga. Berapa 60 siku ke atas ini? Sekitar 37,5 meter. Bapak-bapak tahu kalau masuk di Manado hotel yang paling tinggi itu begitu, lebih tinggi rata-rata. Kalau bapak-bapak hari ini pendek-pendek, maaf ya, nanti di surga umurnya dan tingginya bapak 37,5. Dia begitu. Siti Hawa berapa? Siti Hawa dia punya tinggi 40 siku ke atas, 40 siku ke atas. Berapa? 27,5 meter. Yang dulu hidupnya penuh dengan palsu-palsu, gigi palsu, apa palsu, alis palsu, semua palsu. Di sana menjadi mudah kembali. Giginya yang dulu ompong sudah ada ompong. Nah, ada ompong. Dulu Allah memberi menguji, kakinya jalannya bengkok. Kemudian dia tidak bisa jalan, tarik-tarik di dunia, mungkin kakinya putus. Ini putus, ini putus, ini putus. Kalau dia ahli ibadah, dia ditetapkan penghuni surga, sempurnalah. Dulu pongo, dia tidak bisa dengar. Kalau dia jadi bicara kita berteriak. Ya. Dulu buta, tidak bisa melihat. Dulu bisu, tidak bisa bicara. Tetapi kalau dia ahli surga, semua itu hilang dengan sendirinya. Karena Allah memberikan nikmat. Dan tidak ada bedanya penduduk surga satu dengan yang lain di dalamnya, tidak ada. Satu ketika saya ditanya di satu majelis taklim di Manado, Pak Haji, saya mau tanya tetapi bukan konteks pembicaraan majelis taklim sore hari. Saya bilang mau tanya apa ibu? Dia bilang begini, Pak Haji, sekarang ini suami saya yang kedua, suami saya yang pertama cerai hidup. Kira-kira kalau Allah menetapkan kita meninggal nanti dan kita ahli surga, kita akan bertemu suami yang mana nanti di surga? Ini pertanyaan gampang-gampang sulit. Ulangi lagi ya. Seorang ibu bertanya, Pak Haji, saya ini sekarang ini hidup dengan suami yang kedua. Saya bilang suami yang pertama mana? Sudah cerai. Saya bilang cerai mati atau cerai hidup? Cerai hidup. Lalu kemungkinan kita ini bisa bertemu di akhirat atau di surga yang Allah dengan kita kembali atau bertemu istri yang pertama, suami yang pertama atau suami yang kedua. Menurut kisah beberapa ulama, kita akan dipertemukan oleh suami yang terakhir, pasangan yang terakhir. Nah, gitu ya. Menurut kisah dan beberapa informasi dari ulama bahwa seorang hamba itu akan dipertemukan dengan pasangan yang terakhir. Jadi kalau mati menikah lagi, mati menikah lagi, bertemu yang terakhir. Tetapi kalau ini orang yang soleh, yang ditinggal atau soleh, orang-orang soleh meninggal, ya minta sama Allah kalau bisa dipertemukan oleh suami atau pasangannya. Jamaah sekalian, ad-dinu nasihat. Agama adalah nasihat. Kalau ingin tenang di dunia, dekat sama Allah. Kalau ingin tenang di dunia, datangi masjid. Masjid ini besar, masjid ini cantik. Bukan karena cantik dan besarnya, tetapi seberapa banyak orang ruku dan sujud di sini. Laki-laki punya kewajiban untuk sholat di masjid. Perempuan punya kewajiban sholat di rumah. Masjid makmur dan tidak makmurnya masjid bukan karena keindahannya, bukan karena kokohnya, bukan karena jago BTM-nya, bukan karena suara merdu imamnya, tetapi seberapa banyak orang bersujud dan rukuk di masjid ini. Profesor Hamka mengatakan
Bila kau melihat umat Islam yang banyak seperti buih di lautan, lihatlah pada saat sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri, banyaknya seperti buih di lautan. Tetapi bila mana kau mencari orang yang beriman, umat Islam yang beriman, lihatlah pada waktu ruku dan sujud di masjid-masjid, itu adalah orang yang beriman. Kalau kita seperti di zaman Andalusia, Islam jaya, Islam maju, Islam besar, bagaimana jumlah sholat Jumat sama dengan jumlah sholat subuh? Mampukah kita jumlah sholat subuh sama sholat Jumat sama? Kalau mampu berarti Islam akan jaya. Kalau mampu Islam makmur. Kalau mampu Islam besar. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ibu-ibu, bapak-bapak yang semuanya dirahmati oleh Allah, saya sekarang mau sampaikan sama ibu-ibu, karena kebetulan bertemu ibu-ibu cuma sebentar. Ibu-ibu kalau ingin masuk surga, surga itu ada di belakang punggung suami. Saya ulangi lagi, ibu-ibu kalau mau masuk surga, surga itu ada di punggung suami ibu. Baginda Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, mengapa penghuni surga itu lebih banyak kaum Hawa daripada kaum Adam? Rasulullah SAW menyampaikan, penghuni surga, penghuni neraka paling banyak adalah perempuan daripada laki-laki. Mengapa ya Rasul? Karena perempuan yang satu, banyak perempuan yang tidak taat kepada suaminya. Yang kedua, dia selalu tidak bersyukur apa yang suaminya berikan, selalu menuntut, dikasih satu minta dua, dikasih dua minta tiga. Begitu ada tak salah sedikit, apa yang diberikan sekian tahun tidak ada harganya, seolah-olah sirna. Hati-hati, dan juga tidak menjaga kehormatannya. Maka daripada itu jamaah sekalian, ibu-ibu, saya hanya mengingatkan, ad-dinu nasihat, surga ada di belakang punggung suami. Biar suami Anda tidak seperti solehnya ibu, biar suami Anda sholatnya kadang-kadang, tetapi dia tidak mengajar untuk berkufur, bermaksiat, maka taatilah suami Anda. Pagi dia suami kita kok pemalas ke masjid. Urusan sholat itu urusan dan tanggung jawab dia dengan Allah. Yang penting ibu sudah kasih ingat, karena surga ada di belakang punggung suami. Ibu bersabar 30 tahun, 40 tahun berumah tangga. Bila mana ada benturan di rumah tangga, cepat-cepat, sampai tidak bicara 2 minggu, 3 hari, 4 hari, cepat-cepat minta maaf kepada suami. Sampai suami mengatakan aku ridho atas kesalahan-kesalahan ibu, dan sebaliknya ibu bilang aku memaafkan apa yang kau salahkan kepadaku. Kalau ini ibu jaga, mudah-mudahan ibu dimudahkan. Yang terakhir, baginda Nabi Muhammad SAW satu ketika didatangi sahabatnya, beliau bercerita, ada seorang ibu ya Rasulullah, ibadahnya bagus, amalannya masya Allah, sedekah dan infaknya luar biasa, dia ahli sholat, ahli ibadah. Sayang ya Rasulullah, ibu ini kalau bertetangga dengan dia mulutnya garlota, suka menyampuri rumah tangga orang lain, suka adu domba. Apa kata Rasulullah? Hada ahli nar. Kemudian sahabat yang lain bertanya, ya Rasulullah, ada seorang ibu, dia punya ibadah biasa-biasa saja, amalannya biasa-biasa saja, infak dan sedekahnya biasa saja, tetapi dia ya Rasulullah dengan tetangga baik sekali, bahasanya halus, dia menenangkan kita orang tetangga jiwa kita, dan dia biasa untuk mengislahkan orang-orang yang berkelahi untuk dijadikan rukun kembali. Apa Rasulullah bilang? Hada ahli jannah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah hal-hal yang saya sampaikan. Dan tadi itu ada amalan di hari Jumat, surat Al-Kahfi, selawat. Yang ketiga adalah bersedekah.
lakukan bersedekah setiap Jumat itu lebih besar daripada hari biasa. Berlomba-lombalah untuk bersedekah hari Jumat. Waktu yang paling bagus bersedekah adalah waktu subuh. Pak Haji, tidak ada orang fakir miskin di masjid ini kalau subuh, karena dia belum datang. Pak Haji, tidak ada orang miskin di masjid ini. Siapa bilang? Kalau tidak ada orang miskin, masukkan di kota amal, niatkan untuk sedekah di hari Jumat. Karena sedekah ini meringankan urusan kita semuanya, memudahkan masalah yang sulit jadi mudah, memperpanjang umur, menghilangkan seluruh penyakit. Sedekah ini bisa jadi obat gawat. Yang ketiga adalah berdoa sebelum berakhirnya waktu Jumat. Ibu-ibu sebelum waktu Jumat 1 jam sebelum adzan berkumandang sholat maghrib, ibu-ibu berdoa, karena waktu 1 jam sebelum datangnya maghrib itu paling banyak doa-doanya diijabah oleh Allah. Mudah-mudahan Allah memperpanjang umur kita, dan Allah memberikan ampunan kepada kita, dan Allah memberikan kesempatan bertobatun nasuha, dan Allah memberikan mematikan kita semua bersama anak keturunan kita mati dalam keadaan husnul khotimah, dan memudahkan Allah jauhkan dari musibah dan bala bencana, dan jauhkan dari hal yang tidak diinginkan, dan dimudahkan oleh Allah urusan-urusan yang menurut kami sulit tetapi menurut Allah mudah. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan rezeki dan memberikan rezeki yang halal dan thayyiban, dan mudah-mudahan bisa menjadikan isbab dari anak keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Inilah hal-hal sedikit saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf kalau ada bahasa dan tutur kata yang salah, itu semua datangnya dari saya. Namun kalau ada kebaikan semata-mata datangnya dari Allah SWT. Selanjutnya akhirul kalam, wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.